Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan ilmu pengetahuan alam yang membahas tentang gerak lurus. Sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu gerak. Mengenal gerak. Apa yang dimaksud gerak? Gerak adalah perubahan kedudukan benda terhadap titik acuan tertentu. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah suatu gerak benda yang menempuh lintasan garis lurus di mana dalam setiap selang waktu yang sama, benda menempuh jarak yang sama. Gerak lurus beraturan dapat juga didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang menempuh lintasan garis lurus dengan kelajuan tetap. Gerak relatif. Gerak relatif adalah suatu benda yang bergerak terhadap benda tertentu belum pasti bergerak terhadap benda lainnya. Untuk lebih jelasnya, klik tombol lanjut. Pada animasi di atas, tampak jika kecepatan mobil polisi sama dengan kecepatan motor yang melaju kencang, kita akan melihat motor dalam keadaan diam dari dalam mobil polisi. Bila kita berada dalam kereta yang sedang berjalan atau bus, kita akan melihat pohon-pohon dan tiang di pinggir jalan ikut bergerak. Benarkah pepohonan dan tiang itu bergerak? Pohon dan tiang di tepi jalan tetap diam di tempat, namun oleh penumpang di dalam kereta yang sedang bergerak, pohon dan tiang terlihat seolah-olah bergerak. Ini yang disebut gerak semu. Demikian penjelasan mengenal gerak. Selanjutnya adalah kecepatan dan kelajuan dan kecepatan. Gerak selalu berhubungan dengan kelajuan. Kelajuan berhubungan dengan jarak dan perpindahan. Apa hubungannya dengan kecepatan? Klik tombol jawab untuk informasi lebih lanjut. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak. Perpindahan adalah garis lurus yang menghubungkan posisi awal dan posisi akhir sebuah benda yang bergerak. Perhatikan A, B, C, D adalah jarak lintasan, sedangkan AD adalah perpindahan. Paham ya? Semoga paham. Kelajuan adalah hasil bagi antara jarak yang ditempuh dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak itu. Persamaan kelajuan adalah jarak tempuh atau S dibagi waktu tempuh atau T. Jika kita melihat pada gambar di samping, berarti kelajuan adalah jarak tempuh ABCD, titik ABCD dibagi waktu tempuh. Kelajuan rata-rata adalah jumlah beberapa kelajuan dibagi dengan jumlah waktu yang dipergunakan untuk menempuh. Kelajuan rata-rata adalah jumlah total jarak tempuh dibagi jumlah waktu tempuh. Misalkan waktu tempuh titik A ke B 3 sekon, titik B ke C 5 sekon, titik C ke D 2 sekon, maka kecepatan rata-rata jarak AB plus jarak BC plus jarak CD dibagi waktu tempuh 3 ditambah 5
tambah 2. Baik, kita lanjutkan sekarang kecepatan. Kecepatan didefinisikan sebagai hasil bagi perpindahan dan waktu tempuh. Persamaan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Selanjutnya, jika kita melihat pada gambar di samping, kecepatan adalah jarak AD dibagi waktu tempuh. Demikian penjelasan perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kita lanjutkan ke gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap. Kliklah tombol jawab untuk informasi lebih lanjut. Jika sebuah sepeda motor bergerak lurus dengan kecepatan 60 km per jam, berapakah jarak yang ditempuh sepeda motor setelah 2 jam dan 3 jam? Kecepatan motor 60 km per jam artinya 1 jam motor berpindah sejauh 60 km. 2 jam motor berpindah 2 kali 60 km sama dengan 120 km. Dalam 3 jam motor berpindah 3 kali 60 itu 180 km. Akhirnya bisa diperoleh grafik seperti ini. 1 jam kedua, jam ketiga, perpindahannya diperoleh garis lurus. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap. Bagaimana membuat grafik perpindahan fungsi waktu? Buat tabel waktu dan perpindahan. Buat sumbu koordinat. Tempatkan titik-titik data dari dalam tabel. Tarik garis lurus yang menghubungkan titik. Jadi waktu 1, 2, 3 tempatkan di sumbu X. Yang 60, 120, 180 tempatkan di sumbu Y. Terus di sini ada titik pertemuannya, kita hubungkan dengan garis. Lanjut. Beberapa tabel perpindahan fungsi waktu. Nah, dari tabel ini dibuat grafik seperti ini. Kesimpulannya, semakin miring garis, semakin besar kecepatan benda. Semakin miring garis, semakin besar kecepatan benda. Gerak lurus beraturan juga memiliki kelajuan yang tetap pada lintasan yang lurus. Dalam selang waktu yang sama, kelajuan tetap. Apabila perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak lurus selalu sama setiap waktunya, maka benda tersebut memiliki kecepatan yang tetap. Jika perpindahannya yang ditempuh oleh benda bergerak lurus tidak sama setiap satuan waktu, maka dikatakan benda tersebut memiliki kecepatan tidak tetap. Gerak lurus yang kecepatannya berubah teratur disebut gerak lurus berubah beraturan. Ilmuwan yang memunculkan konsep tentang kelajuan, kecepatan, dan percepatan adalah Galileo Galilei. Nah, ini yang mungkin lebih bertanggung jawab terhadap perkembangan metode ilmiah dari siapapun juga yang lahir di Pisa, Italia. Tahun 1564. Dia belajar di Universitas Pisa, tetapi mandek karena urusan keuangan. Meski begitu,
dia mampu dapat posisi pengajar di universitas itu. Beberapa tahun kemudian dia bergabung dengan Universitas Padua dan menetap di sana hingga tahun 1610. Dalam masa inilah dia menciptakan tumpukan-tumpukan penemuan ilmiah. Sumbangan terbesar di Galileo adalah mengenai hukum kelembaban. Sebelumnya orang percaya bahwa benda bergerak dengan sendirinya cenderung menjadi makin pelan dan sepenuhnya berhenti kalau saja tidak ada tenaga yang menambah kekuatan agar terus bergerak. Tetapi percobaan Galileo membuktikan bahwa anggapan itu keliru bila mana kekuatan melambat seperti misalnya pergeseran dapat dihilangkan. Benda bergerak cenderung tetap bergerak tanpa batas. Ini merupakan prinsip penting yang telah berulang kali ditegaskan oleh Newton dan digabungkan dengan sistemnya sendiri sebagai hukum gerak pertama, salah satu prinsip vital dalam ilmu pengetahuan. Demikian penjelasan tentang konsep gerak lurus beraturan. Selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Jika sebuah sepeda motor bergerak lurus dengan kecepatan konstan, lalu sebuah mobil polisi berusaha mengejarnya, maka mobil melakukan gerak lurus berubah beraturan. Perubahan kecepatan persatuan waktu disebut percepatan dengan persamaan perubahan kecepatan dibagi selang waktu atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Sepeda motor memiliki kecepatan awal 36 km per jam lalu mengurangi kecepatan menjadi 18 km per jam. Berapa besar perlambatan motor jika selang waktunya 0,5 menit? Mari kita kerjakan. Kecepatan awalnya 36, kecepatan akhirnya 18, dijadikan meter per sekon, ketemu 10. 18 ketemu 5. Waktunya 0,5 menit atau 30 sekon. Jadi semuanya dijadikan dalam waktu satuan SI. Kita masukkan 5 dikurangi 10 per 30 sekon. Hasilnya minus 5 meter per sekon dibagi 30 sekon. Hasilnya adalah minus 0,16 sehingga perlambatan yang dialami oleh sepeda motor adalah 0,16 meter per sekon kuadrat. Gerak dipercepat beraturan. Misalnya kecepatan detik pertama 3 meter per sekon, detik kedua 5 meter per sekon, detik ketiga 7 meter per sekon, dan detik keempat 9 meter per sekon. Maka perubahan itu terlihat 5 dikurangi 3, 7 dikurangi 5, 9 dikurangi 7, akhirnya ketemu selisihnya 2 meter per sekon. Setiap detik kecepatan motor selalu bertambah, jadi gerak motor di jalan itu mengalami percepatan positif atau percepatan. Kecepatan pada saat T detik dirumuskan dengan PT sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat beraturan pada benda jatuh bebas. Sebuah bola dijatuhkan dari puncak gedung. Kecepatan bola jatuh adalah 0 meter per sekon dan mendapat percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Dengan menggunakan rumus PT sama dengan P0 plus AT, dapat diketahui kecepatan bola jatuh sebagai berikut. Kecepatan awalnya 0, setelah 1 detik, berarti tinggal dimasukkan setelah 1 detik, ketemu 9,8, yang detik kedua
19 detik ke 34 sampai T detik, berarti 9,8 T. Jadi kecepatan gerak jatuh bebas dengan pengaruh gaya gravitasi dapat dirumuskan dengan rumus V0 plus gt. Lanjut, gerak diperlambat beraturan. Perhatikan kembali pengendara sepeda motor yang memperlambat kendaraan. Pada detik pertama kecepatannya menjadi 4, pada detik kedua menjadi 3, pada detik ketiga menjadi 2, dan pada detik ke-1 keempat menjadi 1. Kita dapat mengamati secara bersama. Berarti 4 dikurangi 3, 3 dikurangi 2, 2 dikurangi 1, berarti perlambatannya 1. Maka dari setiap detik kecepatan sepeda berkurang sebesar 1 meter per sekon. Jadi gerak motor tersebut dinamakan gerak diperlambat beraturan. Gerak itu mengalami perlambatan atau percepatan negatif. Kecepatan pada saat T detik atau T pada gerak diperlambat dirumuskan dengan V0 minus A kali T. Jadi kalau perlambatan itu minus. Sekarang mencari jarak percepatan beraturan. Jarak atau S dalam percepatan beraturan dapat dihitung dengan menggunakan rumus S sama dengan T kali T atau V kecepatan rata-rata sama dengan V0 plus Pt dibagi 2. Jika digabungkan maka S sama dengan V0 plus Pt per 2 kali T, terus Pt nya dimasukkan sebagai V0 plus AT per 2, maka dijumlahkan 2 V0 plus AT per 2, maka diperoleh 2 V0 T AT kuadrat per 2, sehingga diperoleh coret 2 sehingga didapat V0 T, dan ini adalah setengah AT kuadrat. Ini untuk jarak dalam percepatan beraturan. Untuk grafik hubungan antara kecepatan V dan waktu T dapat digambarkan dalam bentuk grafik, yaitu gerak dengan kecepatan tetap berarti V terhadap T, maka jaraknya tetap. Selanjutnya GLBB dengan kecepatan tetap, GLBB dengan kecepatan V0 nya 0. Nah, ini kenaikannya stagnan. GLBB dipercepat beraturan, grafiknya V terhadap T juga lurus naik secara teratur. GLBB diperlambat berarti terjadi penurunan grafik. Nah, itu adalah penjelasan mengenai gerak lurus berubah beraturan. Dengan demikian selesai sudah penjelasan tentang gerak lurus. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi paham, menjadi pandai, dan smart. Kita akhiri dengan sholat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Baik, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.